Penglihatan 16, 20, dan 23 Juli 2022. 1. Afrika Selatan, Voodoo, Sihir Mantra. 2. Kehidupan yang berat di akhir zaman. 3. Indonesia bagian utara dan bagian selatan. 4. Eropa. 5. Tentara yang menyusup. 6. Patahkan roh adu domba dan deru perang. 7. Bangsa yang licik. 8. Gereja yang terbeban. 9. Pulau yang bergoncang dan penguasa lautan. 10. Polandia. 11. Manado dan Bali. 12. Mazmur 112, jembatan dan arus yang deras. Afrika Selatan, 16 Juli 2022. Pada saat menaikkan penyembahan, salah satu tim melihat dalam penglihatan seorang laki-laki tinggi besar berkulit hitam. Dia memakai jas berkemeja putih. Dia berkata, "Afrika Selatan, Afrika Selatan." Dia seperti berbeban berat atas Afrika Selatan. Dia seperti orang yang mengasihi Tuhan. Saat terus berdoa, Tuhan memberikan firman Yeremia 46. Tim yang lain melihat dalam penglihatan Benny Hinn memakai jas berwarna putih. Dia seperti terbeban. Afrika Selatan ini tampak seperti mau tenggelam di dalam air. Ketika Benny Hinn memperkatakan sesuatu, tangan Tuhan mengangkat Afrika Selatan yang sudah ada di dalam lautan. Lalu Tuhan memberikan Yehezkiel 5 bagi Afrika Selatan. Yehezkiel 5. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, Aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu, di tengah-tengah ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikan, dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka, dan seterusnya. Pada saat terus menyembah, tampak di bagian kanan jas orang yang berkulit hitam yang disebutkan di awal ada sebuah tulisan Mika 4 ayat 1-5. Dia sedang berada di atas panggung di depan mimbar dan sedang berkata-kata di lapangan terbuka, tapi tidak ada orang. Lalu tim ini mendengar suara yang menggema,
Vudu, sihir, mantra. Kehidupan yang berat di akhir zaman. Pada saat menyembah, Tuhan memberikan sebuah penglihatan. Ada 3 ekor domba di tengah-tengah banyak serigala, dan serigala ini sudah mau memangsa domba-domba itu. Ketika tim yang melihat hal ini bertanya kepada Tuhan, apa maksudnya? Dia mendengar ini adalah firman, kehidupan seperti ini yang akan kalian lalui. Lalu dalam penglihatan, ada seorang penguasa yang besar seperti raksasa. Dia diarak-arak dan menyerukan kekuasaannya. Dalam penglihatan ini, dari satu bangsa ke bangsa lain seperti dekat. Dan hampir semua orang melihat dia. Dan hampir semua bangsa dikuasai. Lalu di hati tim ini berdengung, jangan sampai menyangkal. Tim ini melihat ada gedung-gedung gereja, tapi ketika kehidupan kesusahan itu datang, orang-orang yang di dalam gereja itu seperti terhipnotis, keluar dengan sendirinya, lalu mengikuti apa yang dibawa penguasa dunia itu. Mereka menyangkal Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin yang berdiri di mimbar itu ikut keluar mengarak penguasa itu. Di sisi yang lain, bagi orang-orang yang tidak ikut mengarak-arak penguasa itu, ada kehidupan yang sangat susah. Mereka kekurangan makanan, berpakaian compang-camping, lalu dicambuk, dan tampak pedang menebas leher mereka. Orang-orang yang mengarak-arak penguasa itu tertawa dan mengolok-ngolok mereka yang tidak ikut mengarak. Lalu Tuhan bertanya kepada kita, jika pedang menebas kita, apakah kita tetap setia? Sanggupkah kita hidup seperti itu? Dia berkata, sampai di mana kesetiaan kita? Setelah itu tampak kembali dalam penglihatan sebuah jam yang tergantung di awan dan timbangan, menunjukkan waktunya sudah dekat dan mengingatkan akan pengadilan dan penghakiman. Saat terus menyembah, tampak dalam penglihatan Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Dia memberikan satu cincin di jari manis sebagai tanda bahwa kita milik Tuhan, dan Tuhan memakaikan jubah putih. Tuhan mengingatkan kita kembali tentang kehidupan di akhir zaman, supaya kita tidak terlena dengan dunia. Lalu Tuhan memerintahkan untuk mengucapkan doa Bapa kami, dan mengingatkan hal itu ketika datang keadaan yang susah. Indonesia bagian utara dan bagian selatan. Tuhan memperlihatkan peta Indonesia. Ada tulisan Indonesia bagian utara dan bagian selatan. Lalu tim ini melihat lautan di tengah-tengah. Antara bagian utara dan bagian selatan ada seperti lubang gelap, lalu menjadi pusaran di lautan itu. Lalu tim ini melihat ada roh-roh yang menyerupai binatang-binatang dan ada jiwa-jiwa yang terikat rantai. Lalu tim berdoa bagi Indonesia bagian utara dan selatan. Eropa. Setelah itu tampak dalam penglihatan ada sebuah peta, dan di tengah-tengah peta itu ada tulisan Eropa. Lalu tim ini mendengar suara, Tuhanlah batu penjuru yang mereka buang. Saat berdoa bagi Eropa, muncul sebuah tulisan di peta Eropa, ratapan 4. Ratapan 4. Ah, sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya, tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus, kanak-kanak meminta roti,
tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmizi terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion, yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi, pun seluruh penduduk dunia, bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan, cemar oleh darah, sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Singkir, najis, kata orang kepada mereka, singkir, singkir, jangan sentuh. Lalu mereka lari dan mengembara. Maka berkatalah bangsa-bangsa, mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini. Tuhan sendiri mencerai beraikan mereka. Tak mau lagi Ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati, dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong, dan seterusnya. Tentara yang menyusup 23 Juli 2022. Setelah itu salah satu tim melihat ada tentara-tentara muda di Indonesia yang dipukul pipinya lalu ditonjok perutnya, tapi mereka tidak boleh melawan. Lalu tampak penglihatan yang lain, ada tentara-tentara bukan orang Indonesia, seragam baju biru, celana putih dengan helm biru. Dan ada seperti bunga tebu di helm itu. Di helm tentara-tentara itu ada tulisan yang samar-samar bertuliskan WHO, dan tentara-tentara ini mencoba masuk dengan menyusup ke Pulau Kalimantan melalui hutan. Dan pada saat masuk ke Indonesia, mereka sudah tidak menggunakan seragam tentaranya. Ketika bertanya kepada Tuhan, "Ada apa Tuhan?" Dia mendengar suara, "Doakan darat, laut, dan udaranya." Di dalam hatinya, tim ini merasa sekalipun mereka menyusup melalui darat atau hutan, mereka juga bisa menyusup lewat hal yang lain. Patahkan roh adu domba dan deru perang. Pada saat menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat tulisan Amerika dan ditaruh di hatinya. Mereka membuat kekacauan di bangsa-bangsa. Lalu tim yang lain melihat pejabat pemerintah Amerika, JB, tapi hanya bagian dada ke atas, dan dia melihat JB seperti melebur berwarna silver seperti dalam film robot-robot. Lalu dia melihat JB memakai jas hitam dan mantan pejabat Amerika, BO, memakai jas berwarna biru. Mereka bergandengan tangan. Di belakang mereka ada piramid berwarna kristal dan ada lambang mata satu di tengah-tengah piramid.
Lalu tim ini mendengar suara, patahkan roh adu domba. Lalu dia melihat di awan-awan ada tentara-tentara dari berbagai bangsa-bangsa, mereka siap berperang. Lalu muncul tulisan Matius 24, lalu dia mendengar suara, deru perang akan terjadi. Bangsa yang licik. Salah satu tim menyatakan bahwa pejabat pemerintah Cina dengan inisial XC adalah licik. Lalu Tuhan memberikan firman Yeremia 17 ayat 9-10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dalam penglihatan ini, XJ seperti menyodorkan sesuatu kepada PJW dan membujuk PJW supaya menerima pemberiannya. Namun PW tampak tenang dan tidak mau menerima yang disodorkan. Lalu tim ini melihat di sebelah XJ ada sebuah tulisan Jepang. Ketika berdoa bagi Indonesia supaya dijauhkan dari bangsa-bangsa yang licik dan jahat, salah satu tim melihat ada sebuah layar. Di layar itu tampak ada hutan. Lalu muncul kembali tentara yang bukan tentara Indonesia seperti penglihatan sebelumnya. Lalu ada pesawat dan di badan pesawat itu ada tulisan Dubai. Dan ada orang-orang yang berjubah putih dan peci putih. Di sisi yang lain di kejauhan ada orang yang berdiri memandangi pesawat tersebut. Namun wajahnya tidak terlihat. Tapi tim ini mengenali dari bentuk badannya seperti seorang mantan pejabat dengan inisial WPJK. Gereja yang terbeban. Pada saat berdoa bagi Pulau Bali, salah satu tim melihat ular naga di lautan dan mulutnya menganga seperti kelaparan mau menelan jiwa-jiwa. Lalu tim berdoa bagi gereja-gereja di Bali, tapi Tuhan memperlihatkan ada salah satu gereja yang benar-benar terbeban untuk G20, yang Tuhan perlihatkan adalah GBI Rock. Lalu tim berdoa bagi gereja tersebut. Saat terus berdoa, Tuhan memberikan Yeremia 51. Pulau yang bergoncang dan penguasa lautan. Lalu salah satu tim melihat pulau-pulau kecil di sisi kirinya, dan di sisi kanannya ada gunung yang berasap. Lalu dia melihat pulau-pulau kecil ini bergoncang kencang sekali seperti ada gempa. Lalu tim ini melihat ada ular raksasa yang besar di lautan dengan kepala mengarah ke Pulau Jawa. Ular ini melingkar sampai 8 lilitan. Yang dililit adalah gedung-gedung perkantoran, banyak manusia dan banyak bangunan. Tim yang lain menerima penglihatan ada seorang wanita yang cantik muncul dari dalam lautan menggunakan baju berwarna biru silver. Lalu dia memerangi dan menyebutkan siren, dan tiba-tiba tim yang lain menerima penglihatan muncul lambang SB, tempat minum kopi yang banyak digandrungi. Dalam penglihatan ini, anak-anak muda seperti terhipnotis untuk datang ke sana. Lalu dia melihat tampak ada meja rias dan ada kosmetik dengan kemasan berwarna pink ke arah ungu, putih dan biru. Namun merek kosmetik ini tidak terbaca. Ketika terus menyembah dan berdoa bagi Indonesia, Tuhan memberikan firman bagi bangsa Indonesia, Yeremia 30. Polandia. Pada saat menyembah, salah satu tim menerima penglihatan sebuah tulisan bertuliskan Polandia. Di dalam hatinya mendengar suara berdoa bagi perekonomian bangsa itu. Saat berdoa bagi Polandia, Tuhan memberikan firman Yeremia 4 ayat 5 sampai selesai. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar,
pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang sambil berkata, "Ah Tuhan Allah, sungguh Engkau sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem," dengan mengatakan, "Damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami." Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, "Angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung Raja Wali. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dengar, orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Seperti orang-orang yang menunggui ladang, mereka mengelilinginya dari segala pihak, sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasib yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Aduh, dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu? Sungguh, bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Lalu dia melihat di Polandia sebuah suasana pasar, tapi dalam penglihatan ini banyak perempuan yang berpakaian bertudung seperti perempuan-perempuan India. Mereka berjualan di sana dan mereka berkeluh kesah seperti mengalami kesusahan di tempat itu. Lalu dia mendengar suara circle, circle, circle. Tapi tim ini tidak mengerti maksud dari suara itu. Lalu tampak dalam penglihatan ada patung-patung sesembahan. Manado dan Bali, 23 Juli 2022. Lalu dia melihat dua patung. Yang pertama patung Tuhan Yesus seperti di Manado, karena tempat itu seperti pernah dijalaninya. Saat berdoa mematahkan kegelapan untuk Manado, ada roh raksasa yang keluar dari perut patung itu. Lalu patung yang kedua di dekat pantai seperti patung dewa di Bali, bagian kepalanya tidak ada dan bagian tangannya kelihatan besi-besinya. Ketika berdoa bagi Bali, salah satu tim melihat lautan luas tapi menganga seperti mulut dan gelap. Tampak pulau Bali ini seperti mau tertelan. Lalu dia melihat satu roh, kepalanya bertanduk seperti binatang, tapi badannya seperti manusia. Roh ini berlari, tapi kakinya tidak menyentuh ke tanah.
Setelah itu tim ini melihat gedung-gedung di Bali dan Tuhan memperlihatkan gedung kantor wali kota Bali. Lalu dia melihat ada roh-roh yang menyerupai binatang dan ada tulisan hiena. Tampak dalam penglihatan satu kain raksasa. Di dalam kain itu ada lambang bendera bangsa-bangsa, di tengah-tengahnya ada lambang Nazi. Jembatan dan arus yang deras. 23 Juli 2022. Pada saat terus berdoa dan menyembah, salah satu tim melihat ada orang-orang yang berdoa, lalu ada kilatan cahaya sampai 3 kali, seperti Tuhan sedang memotret mereka yang berdoa. Tuhan mengingat mereka dan memandang doa-doa dari bumi. Lalu Tuhan memberikan firman Mazmur 112, bahagia orang benar. Mazmur 112, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Setelah firman dibacakan, salah satu tim menerima penglihatan. Di atas perbukitan ada tank-tank tentara yang siap berperang. Ketika tim ini bertanya, ada apa dengan tank-tank ini? Tuhan mengatakan, janji Tuhan bagimu itu Mazmur 112. Tim ini menyatakan, apapun yang terjadi di akhir zaman ini, janji Tuhan ada bagi kita. Setelah itu, tim ini melihat sebuah jembatan gantung dari kayu yang panjang sekali, yang ujungnya tidak kelihatan, dan ada orang-orang yang sedang berjalan di jembatan itu. Di bawah jembatan itu ada sungai yang sangat deras sekali. Ketika orang-orang itu berjalan, jembatan itu bergoyang. Tuhan menggambarkan arus dunia seperti itu, dan iman kita seperti digoyang. Tapi Tuhan mengatakan, berjalan terus, ikuti jalan itu, walaupun kita goncang, teruslah berjalan. Ketika goncangannya begitu dahsyat, tangan Tuhan terulur bagi umatnya dan dikatakannya bagimu saat ini, jangan takut. Ketika goncangannya dahsyat, tampak dalam penglihatan, orang-orang yang berjalan di jembatan itu pun melompat ke sungai yang deras. Dan tersisa hanya sedikit orang yang mau tetap berjalan dalam kesusahan. Mereka tertati-tati sampai merangkak, karena begitu susahnya jalan itu. Mereka merangkak mengikuti tulisan firman Mazmur 112 yang bergerak maju.